Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di mata pelajaran BTIK. Pada pertemuan kali ini agak beda dengan pertemuan minggu lalu. Kalau misalnya pertemuan minggu lalu kita sudah bertatap muka 100% dan kita bisa praktikum di lab. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf ya, karena kasus Omikron atau virus corona di Semarang ada mengalami kenaikan atau lonjakan, maka diterapkan PTM. Jadi diterapkan PJJ kembali atau pembelajaran daring kembali, maka kita harus belajar dari rumah kembali. Tapi itu bukan masalah. Yang penting kita masih ada semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Pada pertemuan kali ini, Bapak juga ingin menyampaikan kembali kepada kalian semua untuk anak-anak Bapak untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga terus meningkatkan sistem imun tubuh kalian dengan cara makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, terus pokoknya yang mengandung gizi seimbang supaya untuk meningkatkan kualitas imun kita sehingga insya Allah kita terbebas dari virus yang sangat berbahaya. Oke, kita lanjut saja. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Sebenarnya pada minggu pertemuan sebelumnya, pada saat kita masih praktikum, Bapak sudah menyinggung tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Apa itu HLOOKUP dan VLOOKUP? Nah, ini sebenarnya kita mulai saja dari lookup tabel. Apa sih itu lookup tabel? Itu adalah data pada Excel yang tersimpan dalam tabel-tabel nih. Jadi dalam Microsoft Excel ini menyediakan fungsi agar suatu tabel dapat mengambil data dari tabel yang lain. Inilah fungsi dari HLOOKUP atau VLOOKUP. Intinya adalah mengambil tabel dari tabel lain. Mengambil data atau mengambil informasi dari tabel lain. Itu adalah fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Ini kita ke HLOOKUP dulu. HLOOKUP ini digunakan ketika ingin membandingkan values yang berada pada suatu baris data dan ingin mencari data sesuai dengan baris tertentu. Perhatikan, HLOOKUP. HLOOKUP ini sebenarnya terdiri dari kata ini adalah horizontal. Lookup, kalau lookup kan pencarian data berbentuk horizontal. Ini adalah HLOOKUP. Nah, sintaksnya HLOOKUP ini adalah HLOOKUP, kemudian lookup value, tabel array, row index, kemudian range lookup. Nah, sekarang apa itu lookup value? Ini adalah merupakan data yang ingin kita cari pada baris pertama dari tabel. Atau kita sering menyebutnya dengan nama istilah sel acuan. Itu adalah istilah untuk memudahkan saja. Kemudian adalah tabel array. Ini adalah tabel yang berisi informasi atau tabel yang akan kita cari informasinya. Ini perhatikan kita tabelnya. Kita ada 3 tabel ini, perhatikan. Ada tabel utama, kemudian tabel gaji, ini adalah tabel pajak. Kalau misalnya kita akan mencari gaji pokok yang disebut dengan tabel array-nya ya ini. Kalau misalnya kita mau mencari tentang pajak yang disebut dengan tabel array-nya adalah ini. Nah, sekarang kita ke row index. Apa sih itu row index? Karena ini adalah HLOOKUP. Kalau HLOOKUP kan bentuknya horizontal, pasti hubungannya dengan baris. Kalau baris kan basisnya kan row, ya enggak? Ini adalah nomor baris pada tabel array yang berisi data sesuai yang ingin kita cari. Kemudian adalah range lookup. Ini adalah logical value yang menunjukkan apakah data yang dicari tepat atau tidak. Ini hanya berisi true atau false. Kalau nilainya itu adalah nilai pasti, maka kita pakainya adalah false. Kalau nilainya kita misalnya mendekati, kita adalah menggunakan nilai true. Nah, ini adalah HLOOKUP. Dan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP ini adalah mencari data dari kata V. V ini artinya vertikal. Berarti data sumbernya berbentuk vertikal. Rumusnya juga sama, adalah VLOOKUP, kemudian lookup value, tabel array, kolom index, kemudian num ranks. Bedanya kalau misalnya HLOOKUP dia adalah row index karena dia merupakan sebuah tabel berbentuk horizontal, maka yang dipakai adalah barisnya. Kalau VLOOKUP itu adalah kolom index atau call index.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan studi kasus terlebih dahulu. Kita akan coba langsung ke dalam sebuah tabel. Perhatikan di sini Bapak punya 3 tabel. Yang pertama adalah tabel karyawan, kemudian adalah tabel gaji, dan yang ketiga adalah tabel pajak. Di sini kita akan mencari gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak dari tabel lainnya, yaitu dari tabel gaji dan tabel pajak. Nih, perhatikan. Sekarang kita ke gaji pokok terlebih dahulu. Gaji pokok di mana golongannya? Kalau misalnya ini kita abaikan saja ya. Nanti kita isi secara menggunakan fungsi if tunggal. Kalau misalnya ini nanti kita isi ini dulu. Kalau misalnya golongan 1A dia adalah gaji pokoknya 2 juta. Kalau misalnya 1B dia gaji pokoknya adalah 3 juta. Dan 1C gaji pokoknya adalah 4 juta. Nah, sekarang kita ke gaji pokok terlebih dahulu. Perhatikan, gaji pokok ini kita dapat dari tabel gaji. Kalau kita perhatikan, tabel gaji dan tabel pajak ini kan beda. Iya enggak? Kalau tabel gaji, perhatikan, golongan ada headernya, fieldnya, dia berbentuk secara vertikal. Iya enggak? Berarti nanti kita menggunakan rumusnya adalah VLOOKUP karena tabelnya berbentuk vertikal. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ya ini. Ini kurang sama dengan ya. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka lookup value, tabel array, kolom indeks, dan rank lookup. Nah, sekarang kita coba dulu sama dengan VLOOKUP. Kita cari yang pertama adalah lookup value atau kita sering menyebutnya dengan sel acuan. Berapa ini nak? Ini ada di F4. Titik koma. Kemudian selanjutnya adalah tabel array. Tabel array-nya karena tabel gaji, maka ini dari sini. Ini berarti dari B12 sampai E15. Kita blok dari sini sampai sini. Nah, dia maka dari B12 sampai E15. Jangan lupa, supaya untuk menentukan tabel array, kita harus menekan tombol F4 yang ada di dalam keyboard, supaya datanya menjadi statis atau tetap. Berarti kan, nanti dari B12 E15 dia akan berubah setelah Bapak tekan F4. Nah, beda kan? Sekarang ada tanda dolarnya. Kemudian, titik koma. Selanjutnya adalah kolom indeks. Karena dia bentuknya adalah vertikal, maka kita mencari kolom indeks. Perhatikan gaji pokok, dia ada kolom kedua. Karena kolom pertama adalah golongan, kolom kedua adalah gaji pokok, kolom ketiga adalah tunjangan, dan kolom keempat adalah potongan. Perhatikan, gaji pokok ada kolom kedua, maka kita tulis 2. Nah, kemudian kita cari apa lagi? Range lookup. Nah, karena dia adalah data pasti, maka yang kita pakai adalah false, bukan true. Kurung tutup, enter. Kita scroll seperti biasa, kita tarik datanya ke bawah. Kita cek apakah benar 1A 2 juta, 1B 3 juta, 1C 4 juta. Benar ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita mencari tunjangan. Caranya itu sama dengan VLOOKUP, kemudian sel acuannya, titik koma. Nah, kemudian kita cari tabel array-nya dari B12 sampai E15. Kemudian jangan lupa ditekan F4 sampai berbentuk dolar seperti ini. Kemudian tekan titik koma. Nah, kita cari tunjangan, dia ada di kolom nomor 3. Maka kita pilih 3. Kemudian kita pakai ring lookup-nya adalah karena dia nilai pasti, kita pakainya false. Tutup, enter. Kita scroll ke bawah. 1A tunjangannya 1 juta, 1B 2 juta, 1C 3 juta. Berarti sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita ke potongan. Sama saja. Sel acuan, kemudian tabel array. Tekan F4 yang ada di keyboard, titik koma, dia ada di kolom nomor 4. Dan rank lookup-nya dia adalah false. Tutup, enter. Nah, untuk membuat titik itu diblok dulu, kemudian masuk format di pojok kanan atas ya, pilih format cell, saya pilih number aja. Oke, ini kita centang separatornya, kita klik OK.
Nah, sekarang total gaji itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan. Maka caranya ini adalah G4 ditambah H4 dikurangi I4. Tutup. Oke. Nah, sekarang kita ke pajak nih, perhatikan anak-anak. Pajak ini didapat dari tabel pajak. Kalau kita perhatikan, tabel pajak dan tabel gaji ini kan beda. Kalau tabel gaji bentuknya dia ke bawah, ya enggak? Kalau tabel pajak, dia mendatar. Nah, dia berbentuk apa? Horizontal. Maka yang kita pakai adalah lookup. Sel acuannya sama, ada di F4, titik koma. Nah, ini ada di G12 sampai J berapa ini? J13. Sama ditekan F4 juga. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini dia kolom keberapa, kalau lookup yang kita cari itu adalah ini, row, berarti baris keberapa. Perhatikan, pajak ini ada di baris kedua, karena baris pertama adalah golongan. Iya enggak? Maka kita isi 2, kemudian rank lookup-nya kita pilih false, karena dia nilai tetap. Tutup, enter. Pak, saya mau tanya, loh ini kok keluarnya 0,02, padahal di sini 2%. Kan sama saja, ya enggak? 2% itu kan sama saja 2 dibagi 100. 2 dibagi 100 hasilnya itu adalah 0,02, ya enggak? Ya, kalau ya, kita cari gaji bersih. Ini nanti kita abaikan saja, ini kita cari pada saat kita sudah belajar di sekolah mengulang. Atau kalau kalian nanti bisa cari, ini kalian nanti akan saya tambahkan sendiri tentang kode jabatan dan nama jabatan. Kita cari gaji bersih terlebih dahulu. Gaji bersih itu adalah merupakan sama dengan total gaji dikurangi pajak yang dikalikan sama total gaji. Kurung tutup, enter. Nah, Pak, saya mau ngasih ini menjadi rupiah. Nah, caranya kita blok dulu, format cell, ya enggak? Kita kalau menjadi rupiah, kita pilihnya currency. Ini sudah RP, sudah sesuai, samplingnya sudah sesuai, kita klik OK. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau misalnya kalian mau coba, Bapak kirimkan filenya sudah, kalian bisa coba sendiri di rumah kalau misalnya ada perangkat. Demikian pada pertemuan BTK kali ini ya. Bapak harap kalau misalnya kalian ada perangkat yang bisa dicoba di rumah, kalian bisa coba. Dan semoga ini coronanya segera berangsur pulih kondisinya, maaf, sehingga kita bisa PTM 100% kembali. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kekurangan, Bapak minta maaf ya. Apabila kalian masih ada kebingungan atau kesulitan, kalian bisa WA di grup, ataupun kalian juga bisa japri Bapak secara langsung. Begitu ya anak-anak ya. Tak henti-hentinya Bapak juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan, jaga terus protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau misalnya itu tidak penting. Kalau misalnya ingin keluar rumah, selalu menggunakan masker. Ya, demikian dari Bapak. Sampai ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian presensi, nanti saya kirim linknya. Ya, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.